Alright. Oke ya. Nah, kita bersyukur di dalam kelemahan kita ada Tuhan, Sang Pencipta yang bisa mengubahkan hidup kita. Kita bersyukur untuk kesaksian Kak Bastian tadi ya, bagaimana dia bergumul di dalam hidupnya untuk bisa bebas daripada tekanan yang satu itu tadi. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan bergumul seorang diri. Kau akan capek, kau akan tidak berhasil, kau akan mengambang dalam hidupmu. Oleh karena itu ada berita baik. Oleh karena itu sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah tekankan kepada murid-muridnya, pergi beritakanlah Injil. Kenapa? Karena semua kasus hidup kita itu kuncinya, penyelesaiannya ada di dalam Injil Kristus. Injil itu bukan bangun gereja ya. Injil itu bukan berkunjung bakti sosial. No. Injil itu bukan kita pergi ke pelosok bawa firman Tuhan. No. Injil itu bukan kita kumpulin anak-anak, kita ajari nyanyi lagu-lagu Tuhan. No, bukan itu arti Injil. Kalau di dalam benak kita itulah arti Injil, maka kita tidak akan pernah mengalami satu perubahan. Nah, sekarang ada pergumulan lesbian, gay, biseksual, transgender. Dan ini adalah dosa. Ya, dosa ini juga bagi Tuhan itu tidak ada, dosa LGBT itu yang paling besar di hadapanku. No. Dosa curi uang 1 limper pun itu dosa sama Tuhan. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Tetapi manusia memandang, kok bisa ada LGBT? Kok bisa ada ketertarikan kepada sesama jenis? Kok bisa? Kok begitu? Nah sekarang, mungkin di antara kita ada yang bergumul, ya, seperti kesaksian Kak Bastian, atau mungkin ada yang lain, ya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, dapatkah aku berubah? Kalau menurut pikiran manusia, you tidak dapat. Kita tidak dapat. Karena kita bukan ada di dalam bisnis merubah diri kita sendiri. Tetapi Tuhan ada dalam bisnis merubah hidup manusia. Itu jelas. Oleh karena itu, malam ini mari kita belajar sedikit. Dapatkah aku berubah? Berubah dari mana? Dari dosa. Mau dosa seksual, mau dosa dosa kecanduan morfin, mau dosa kecanduan berzina, mau dosa punya istri lebih dari 7, ya mau dosa apapun itu. Semua dosa di mata Tuhan sama. Dapatkah aku berubah? Ini yang menjadi pertanyaan untuk kita. Nah, mari kita melihat manusia itu diciptakan Tuhan seturut dengan rupa dan gambarnya Allah. Ya, Allah itu indah sekali. Ya, itu gambarannya Allah. Allah itu kudus sekali. Allah itu mulia sekali. Allah itu memaafkan sekali. Allah itu baik sekali. Itu gambarannya. Tetapi gambaran Allah itu di dalam kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kotor. Makanya firman Tuhan berkata bahwa manusia kehilangan cantiknya Tuhan. Manusia kehilangan kekudusan Tuhan. Manusia kehilangan kemuliaannya Tuhan. Jadi benar. Yang dipersalahkan apa? Dosa. Ya memang iya. Karena dosa, semua ini terjadi. Karena dosa, bapak tampar, mama ditamparnya. Karena dosa, kita ditampar bapak. Tangan ini berdosa. Karena dosa, kaki kita entah kemana-mana. Karena dosa, mata kita ini hobi sekali melihat pornografi. Gak jauh beda ya. Karena dosa apalagi?
Bibir kita ini gosip, ini karena dosa. Jadi jangan soroti, LGBT dosanya besar sekali. Gosipmu itu pun adalah dosa yang menghancurkan. Telingamu apalagi suka sekali mendengarkan orang menjelek-jelekkan orang lain. Hobi sekali. This is sin. Ini juga dosa. Otak kita ini yang kotor, aneh, keras kepala. Itu bukan juga dosa, orang mungkin tidak lihat. Hati kita mencintai sesama jenis, itu juga dosa. Jangan kita, mencintai sesama jenis itu dosa yang spesial. Aduh, no, please. Ini normal yang namanya dosa. Kalau kita lihat orang gila, normal nggak bagi dia untuk tidak mandi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai setahun? Normal. Orang itu dia gila. Kalau dia tidak gila, dia sudah mandi pagi sama sore sama malam. Jadi dosa membuat kita tidak normal. That is true. Dan apa kata firman Tuhan? Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama, yaitu berdosa. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Kalau lihat peti mati, kita nggak mau pikir lagi dengan LGBT. Kenapa? Karena persoalan terbesar adalah aku masuk peti mati. Jadi semua aspek hidup kita ini membutuhkan satu yang bisa memberikan solusi dalam hidup kita. Nah kemudian firman Tuhan bilang apa? Maut ini, neraka ini, akibat dosa ini, telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ini jelas. Dan akhirnya pengkhotbah menekankan yang tadi sudah kita baca. Kemudian mereka menuju alam orang mati. Itu akibat dosa. Jadi jangan kita besar-besarkan. Dosa LGBT, dosa ini. Emang kita kalau mencuri Rp1.000 itu tidak sama dosanya dengan LGBT. Please. Sama. Dosa besar, dosa kecil, kekejian. Di mata Tuhan hukumnya sama, yaitu maut, api, neraka. Nah mari kita lihat, kalau kita mati, upah dosa adalah maut. Tubuh kita masuk ke dalam peti mati. Ingat gambaran Allah itu adalah hati, ya hati. Yang jatuh cinta itu hati, ya kan? Ya mungkin dosa mencintai sesama jenis itu datangnya dari hati. Kalau dosa narkoba itu lebih banyak masuk ke dalam darah manusia dan dia mau sampai menggigil minta narkoba. Udah berbaur, ya kan? Nah, sekarang ujung-ujungnya karena dosa kita akan masuk ke dalam peti mati. Tapi gambaran Allah yang sudah berdosa itu kemana dia pergi? Perhatikan, kemana dia akan pergi? Dia akan pergi ke api, neraka dan dibakar selama-lamanya. Wow, termasuk semua dosa LGBT ya, dosa apapun itu, dosa yang besar, dosa yang kecil itu kekejian di mata Tuhan. Nah sekarang apakah ada solusi? Kalau tidak ada solusi, campakkan Alkitab kita itu. Kalau tidak ada solusi, turunkan salib dari gereja itu. Disitulah kunci solusi hidup bebas, yaitu dengan Kristus, Tuhan dan Juru Penyelamat jiwa kita. Problema terakhir adalah api neraka, masuk peti mati, dibakar selama-lamanya. Itu problema yang terakhir itu sudah dituntaskan oleh Yesus. Apalagi dosa LGBT. Ini maksud saya. Oleh karena itu Yesus berkata, pergi kalian beritakan Injil. Karena di dalam Injil ada kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia dari segala macam persoalan hidupnya, termasuk LGBT. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih LGBT. Masih berdosa.
Allah itu sudah mati untuk kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow, ini introduksi kepada Injil itu ya. Dan ini adalah Injil itu. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa yang mengganyang hidup kita terancam setiap saat. Dosa yang membuat kita mencintai sesama jenis. Dosa yang membuat kita mau mencuri. Dosa yang membuat kita mau tusuk badan kita dengan narkoba. Dosa-dosa lainnya. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Perhatikan. 2000 tahun yang lalu. Belum lahir kita. Saya pun belum lahir. 2000 tahun yang lalu, Yesus ini datang ke dunia. Dia datang ke dunia sebagai Allah 100%, manusia 100%, dan dia mati di kayu salib untuk membayar semua dosa kita, termasuk dosa LGBT. Dan Yesus ini berkata, firman Tuhan berkata di Roma 6 ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. 1 kali cukup Yesus mati. Allah dia 100%, manusia dia 100%. 1 kali cukup dia mati untuk dosa kita. 1 kali untuk selama-lamanya. Tidak ada tawar-menawar ketika Yesus menyelesaikan kerja keselamatan untuk kita. Dan Yesus berkata apa? Lunas, sudah selesai. Lunas dosa LGBT. Lunas dosa mencintai sesama jenis. Lunas dosa narkoba. Lunas dosa perzinahan. Lunas dosa percabulan. Semua macam dosa yang membawa kau ciptaanku yang kucintai ke dalam api neraka. Lunas. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Ada gambaran Allah dalam kita yang perlu diselesaikan oleh Allah itu sendiri. Dia kirimkan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mati bagi semua dosa kita 1 kali untuk selama-lamanya. Wow. Oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Mau dosa apa? Dosa apa saja. Tuhan memberikan pengampunan. Dan tidak hanya itu ya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian ya, perhatikan. Inilah setan-setan yang ada di dalam hati kita. Dan ketika kita percaya apa yang terjadi, mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Kalau nggak ada mujizat, ketika kita percaya kepada Injil Kristus ini, dia bukan Injil. Nggak hebat Tuhan itu. Tapi Tuhan berkata benar, aku datang ke dunia. Setiap orang yang percaya kepada korbanku di kayu salib, aku akan menciptakan dia baru. Kita diciptakan baru sesuai dengan firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Badan kita masih tetap sama. Tapi roh kita, hati kita, jiwa kita ini, gambaran Allah ini diciptakannya baru. Bukan hanya itu, kita ketika kita percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saya bacakan Efesus 1 ayat 13. Ini firman Tuhan ya. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar berita kebenaran, firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk semua upah dosamu, yaitu api neraka. Ketika kau percaya, katanya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Meterai Roh Kudus, ini adalah Allah sendiri. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan firman Tuhan yang satu lagi untuk pegangan kita sehari-hari adalah apa? Galatia 2 ayat 20. Yesus hidup di dalam hatiku.
Inilah berita Injil itu. Inilah barita nauli, kata orang Batak. Inilah good news, kata orang Inggris. Ini berita baik. Yesus datang menyelamatkanmu dari LGBT, menyelamatkanmu dari kesukaan sesama jenis, menyelamatkanmu dari dosa perzinahan, menyelamatkanmu dari dosa narkoba, menyelamatkanmu dari dosa mencuri uang Rp1.000. Wow. Firman Tuhan berkata bahwa kita dibenarkan. Allah melihat kita sebagai ciptaan baru yang dibenarkan. Ini harus kita catat baik-baik. Allah yang mengerjakan keselamatan kita. Allah yang menyelesaikan dosa kita. Kita tidak mampu seperti Kakak Bastian katakan. Kita tidak bisa. Karena itu yang bisa hanya Yesus, Tuhan, Juru Selamat. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, kita dirubah menjadi baru. Dan Allah sekarang melihatmu sebagai ciptaan baru yang dibenarkan oleh Tuhan. Salahnya kita. Tetapi karena kita sudah percaya akan Injil Kristus, pengorbanannya di kayu salib untuk dosa kita, maka Allah menciptakan kita baru. Dan Allah melihat kita sebagai yang dibenarkan. Kau memang salah. Kau memang punya dosa. Dosamu memang susah kau lepaskan. Tapi aku yang melepaskan. Aku mati di kayu salib untukmu. Kau percaya kepadaku. Aku melihat kau, ku benarkan kau, dan ku jadikan kau baru. Inilah mujizat yang semua kita orang percaya harus garis bawahi. Ini fondasi iman orang Kristen. Dan setelah itu apa katanya? Kita yang percaya diangkatnya menjadi anak-anaknya. Wow, jadi ketika kita percaya, disitulah kita menjadi anak Tuhan. Jangan tahu Yesus, tapi tidak percaya Yesus. Tahu Yesus itu adalah agama, ilmu ketuhanan. Tapi percaya Yesus adalah iman yang melepaskanku dari ikatan dosa. Kita sudah diangkat menjadi anaknya. Kemudian ada Roh Kudus di dalam hati kita untuk menolong hidup kita setiap hari. Dan akhirnya kita memiliki perasaan Kristus. Akhirnya kita memiliki pikiran Kristus. Akhirnya kita bertumbuh menjadi anak Tuhan. Sekalipun dulu atau sekarang kau memiliki dosa. Sekalipun kita sudah percaya Yesus, kita masih hidup dalam tubuh. Selagi tubuh dikandung badan, kita akan tetap berdosa. Tetapi perhatikan, Allah melihatmu sebagai ciptaan baru yang dibenarkannya. Kau anakku. Karena itu Tuhan akan merubah kita day by day. Setiap hari He is changing me to be like Jesus. Kita bertumbuh. Pertumbuhan iman kita adalah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tapi ingat, kita perlu proses. Kau percaya pengorbanan Yesus di kayu salib. Lahir baru di dalam Kristus. Sekarang engkau tidak pernah seorang diri lagi. Ada Yesus di hatimu. Dia akan menjadi sahabat sejati bagi jiwamu 24 jam sehari. Wow, inilah janji yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Jangan lupa ini. Ingat, kalau kita tidak pernah seorang diri lagi. Dan ayat ini sebagai ayat penutup untuk kita, Galatia 2 ayat 20b, ya, yang A tadi adalah Kristus hidup di dalammu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Oh, aku mencintai sesama jenis. Ini dagingku sekarang begitu. Tapi aku udah percaya Engkau Yesus. Kau ada di hatiku sekarang. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemuda sekalian, kalau kau sudah percaya kepada kuasa Injil Kristus di kayu salib, dia berkorban nyawa untuk dosamu, kau dimeteraikan oleh Roh Kudus, Kristus hidup di dalammu, dan kau bisa berkomunikasi dengan Yesus. Ketika ada momen aku mencintai sesuatu yang salah,
Bilang sama Yesus, Yesus di hatimu, dia partnermu sekarang, dia Tuhan juru penyelamatmu, dia sahabatmu. Katakan, Yesus, aku ini perempuan, Yesus. Kok aku suka sama butet itu, Tuhan? Tolong Bapa, aku sudah bangkrut kekuatanku, Tuhan. Kau adalah partnerku, Engkau sudah tebus aku dengan darahmu. Tuhan Yesus, tolong aku ya Tuhan. Ingat, Yesus akan menolong kita. Praktekkan ini dalam hidupmu. Maka engkau akan mengalami perubahan setiap hari. Akan seperti Tuhan Yesus. Wow, beginilah kerja Allah Yesus di dalam setiap hati orang yang percaya. Apalagi dosa kita. Oh Tuhan, tanganku ini mau kutampar suamiku, mau kutampar istriku. Tuhan, udah bangkrut aku Tuhan. Kau partnerku, kau di hatiku. Tuhan tolong Bapa, supaya aku mencintai istriku. Ini doa seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberikan. Begini kerja iman di dalam hidup kita. Kristus tidak jauh, tidak juga sejauh doa. I don't like this statement. Yesus itu bukan sejauh doa. Yesus itu right there in your heart. Ada di dalam hatimu, menemanimu sepanjang jalan. Dia partnermu. Jadi Kak Bastian, Yesus adalah partnermu di dalam hatimu. Engkau mampu bersama Tuhan Yesus. Mari kita menyadari bahwa kita yang percaya Yesus, Yesus itu tidak jauh. Dia ada di dalam hatimu. Ingat ya, seseorang yang mencintai itu selalu di dalam hati. Pacarnya di Amerika, ya, dia bilang, aku mencintaimu. Sekalipun kau jauh di New York sana, tapi kau dekat di hatiku. Dan ketika Tuhan mengatakan, aku mencintaimu, dia mati untukmu. Dia berkorban nyawa untukmu. Bukan hanya itu, dia tinggal di dalam hatimu. Wow, luar biasa kuasa Injil, luar biasa kuasa Yesus yang bisa merubah hidup kita. Benar, kita tidak bisa merubah diri kita sendiri. Dokter tidak bisa merubah kita. Nasihat orang tua tidak bisa merubah kita. Hanya Kristus Yesus ada dalam bisnis merubah manusia. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus dan pengorbanannya untuk dosa kita, dosa LGBT kita, dosa kecintaan sesama jenis. Kita percaya dia mati di kayu salib. Untuk dosaku itu semua, mujizat akan terjadi. Kita akan diciptakannya baru. Kita akan dibenarkannya. Kristus tinggal di dalam hati kita. Kiranya berita baik Injil ini boleh dimiliki oleh kita semua. Apakah engkau ingin diubah? Ini pertanyaan untuk kita secara pribadi. Jika iya, maka percaya dan buka hatimu. Miliki iman kalau Kristus mati berkorban untuk dosa LGBT itu. Dan Yesus bertanggung jawab sampai akhir hidup kita. Dia akan memberikan kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk Injil-Mu. Sungguh benar Engkau berkata di Roma 1 ayat 16 bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Sungguh benar Tuhan, ketika Engkau mau naik ke surga, Engkau titip pesan kepada murid-murid, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan, hanya Injil yang diberitakan di telinga kami, yang bekerja di dalam hati kami, itu yang bisa merubah hidup kami. Bukan saja merubah hati kami untuk hidup di dalam Engkau, tetapi Engkau merubah destiny kami, bukan ke neraka, tetapi ke surga yang baka. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami yang ada di ruang Zoom hari ini percaya Yesus Tuhan yang merubah hati kami. Berkati Kak Bastian Tuhan dalam segala pergumulan, perjuangannya. Dia tidak berjuang seorang diri. Ada Kristus di dalam hatinya. Sebagai meterai ada Roh Kudus. Allah Roh Kudus ada di dalam hatinya. Tuhan berkati Kak Bastian.
berkati pelayanannya. Tolong dia memberitakan Injil Kristus kepada semua yang ada di dalam pelayanannya, supaya mereka satu persatu merasakan perubahan yang dilakukan oleh Yesus di dalam diri mereka ketika mereka percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.